Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali channel @junaidi3953 memberikan informasi dan bahkan ada edukasi hari ini yang saya sampaikan tentang bagaimana manfaat dari daun sereh yang digunakan sebagai suplemen, juga termasuk obat yang herbal yang menurut saya dan memang saya gunakan ya. Jadi saya gunakan daun sereh itu sewaktu-waktu secara berkala, sebulan sekali itu saya berikan kepada yang saya. Nah, nampak di belakang saya ini adalah tanaman sereh yang ada di lingkungan saya tinggal ya. Nah, ini saya sengaja tanam ini. Nah, kenapa saya tanam ini? Karena memang manfaat daun sereh ini sangat bagus untuk menjaga kesehatannya, masuk diri kita ya. Banyak ini tetangga yang kadang memerlukan ini, dia bisa minta untuk katanya membantu dalam hal tertentu, karena manfaat daun sereh ini kita lihat dari literasi sendiri itu banyak sekali manfaatnya. Nah, saya mencoba melakukan ini kepada ternak saya, ternyata ini sangat efektif sekali ya, sangat efektif sekali digunakan, karena ternyata di literasi yang saya baca dia bisa membantu pencernaan ya, kemudian kulit dari ayam sendiri yang, dan banyak macam-macam yang bisa kita ambil dari manfaat daun sereh ini bagi ternak, membuat kekebalan tubuh ternak kita menjadi lebih kuat. Dan saya selama ini jarang sekali menggunakan obat-obatan ya, kecuali ayamnya ada yang terlihat sakit, segera kita ambil obat tertentu, tapi saya terus terang jarang sekali. Dan saya sampai saat ini ternak yang saya punya ini tidak pernah saya vaksin sejak saya beli ya. Coba kita perhatikan ya, pagi tadi saya sudah ambil daun sereh untuk suplemen ya, artinya tambahan untuk ayam petelur saya ya. Nah, baik, kita akan melihat aktivitas ayam petelur saya yang mengkonsumsi daun sereh ya. Oke, kita tuju. Nah, ini kita menuju ke kandang ya, ayam petelur yang saya fungsikan dengan sistem semi umbaran ya. Nah, ini ada 3 titik yang saya letakkan daun sereh ya, untuk dia bisa berkonsumsi. Tadi ini kawan-kawan, nah ini tadi daun ini banyak sekali tadi. Nah, tinggal sedikit. Dia selain senang ya mengkonsumsi ini titik pertama ya. Nah, kita perhatikan tuh hampir habis sudah yang satu titik ini. Tadi banyak sekali ini. Nah, ayam saya antibiotik yang saya gunakan ya salah satunya ini. Jadi setiap 1 bulan ya, daun sereh saya itu kan berkembang. Nah, hari ini saya potong, nanti kurang lebih 1 bulan itu sudah bisa banyak lagi daunnya. Nah, kita lihat dia tinggal sedikit. Jadi selama ini saya memanfaatkan betul daun sereh ini, selain daun-daun yang lain yang ada di sekitar kandang saya yang saya manfaatkan, karena ayam ini selain dia memakan pakan yang sudah jadi ini, dia sebenarnya juga senang makan sayur ya, makan sayur. Baik, itu di belakang saya ada lagi 2 titik yang saya beri daun sereh ya. Kita akan menuju ke sana. Ya, coba kita bergerak ke bagian titik kedua. Nah, ini saya setiap hari
pakan yang saya beri, kemudian saya berikan suplemen cuma perangsang telur, ya, perangsang telur. Kemudian yang lainnya tidak ya, seperti yang saya katakan tadi, tidak pernah divaksin, ya. Kenapa? Saya menggunakan ini. Nah, ini titik yang kedua. Ini juga tadi banyak sekali tadi di daun sereh. Saya tahu ini, kebetulan juga sering melihat literasi di YouTube bahwa daun sereh manfaatnya bagi manusia juga bagi hewan sangat bagus, apalagi ayam ini dia senang makan ini. Jadi kita pelihara daun sereh, manfaatnya bagus untuk kita sebagai orang, ya, manusia yang juga memerlukan itu untuk menjaga kondisi tubuh. Kemudian bagi hewan, seperti kalau yang saya lakukan ini hewan ternak, ya, seperti ayam, sangat bagus, tapi ya lihat senang sekali makannya. Kemudian yang lain yang tidak kalah pentingnya adalah dia sebagai tanaman penghias. Oke, kita menuju ke titik yang ketiga. Titik ketiga sana. Ini saya lakukan rutin, ya, minimal 1 bulan sekali saya berikan ini minimal. Jadi ini titik yang ketiga. Karena ayam saya ini berjumlah kurang lebih 150 ekor, ya. Jadi fungsi daun sereh ini ya sebagai antibiotik, ya, karena dia mengandung sebagai antioksidan, ya, cukup efektif asalkan kita rutin. Jadi kondisi ayam ini bolehlah dikatakan sebagai upaya kita dalam memberikan daun sereh ini menjaga stabilitas kesehatannya, ya. Jadi kawan-kawan, pengetahuan ini barangkali merupakan bagian yang sangat bermanfaat, ya. Saya merasakan luar biasa pemanfaatan daun sereh ini ketika saya mengkondisikan sejak di Oci. Namun dia difungsikan itu sekitar umur 1 bulan, 2 bulan baru saya berikan daun itu. Karena waktu awal-awal itu memang obat-obatan dan vitamin yang sudah ada di pasaran yang saya gunakan, ya. Jadi mudah-mudahan informasi ini bisa menjadikan bahan literasi, ya, kawan-kawan juga dan saya sendiri, karena sudah membuktikannya bahwa ayam saya ini sejak dibeli sampai sekarang belum pernah saya vaksin. Ini umurnya sudah 1,5 tahun. Ini masih produksi, alhamdulillah produksinya lancar, ya, karena ayam saya ini dipelihara dengan sistem semi lembaran. Nah, hari ini saja saya tidak, beberapa hari ini tidak saya lepas di luar kandang karena cuaca cukup ekstrim, terkadang hujan, jadi itu yang menjadi kendala. Biasanya ayam saya ini saya lepas saja, saya lepas keluar, kemudian dia nanti akan bisa bertelur. Dia akan bertelur di tempat tersendiri seperti ayam kampung biasa. Nah, ini kan. Ini kita lihat. Nah, itu ayamnya baru bertelur, ya. Ini masih ada sereh tersisa sedikit.
Jadi dia bertelur seperti ayam kampung. Nah, ini air minum. Setiap hari saya ganti ya. Pagi hari wajib diberi vitamin ya, pagi hari. Tapi kalau sudah sore ya kita ganti dengan banyak air biasa tanpa vitamin biasanya. Nah, air yang sisa ini yang tidak terpakai itu tidak saya buang percuma. Ini saya ambil, saya manfaatkan untuk bahan tanaman, untuk pupuk tanaman ya. Jadi air ini kalau sudah nggak terpakai sore hari itu diganti dan diambil. Nah, itu dikondisikan di tempat ini. Saya tidak saya buang. Nah, dikondisikan ini saya dikasih diberi E4. Nanti buangannya itu dibuat ke sini. Nah, saya kasih E4 nanti sampai penuh, nanti airnya digunakan untuk pupuk ya, menyiram tanaman. Nah, seperti ini. Saya siramkan ke sini, ke tanah ini, dan saya arahkan ke kebun saya semua itu tanaman-tanamannya. Jadi saya tidak menggunakan pupuk kimia ya, saya tidak menggunakan pupuk kimia. Coba kita akan tunjukkan mana-mana yang sudah pernah saya lakukan pemberian air yang mengandung E4, yang air limbah dari sisa minuman ya, sisa minuman ayam petelur ya. Coba kita menuju ke sana, kasih tanaman yang saya kondisikan ya. Nah, ini alpukat. Nah, daunnya subur. Subur sekali. Hanya kita memanfaatkan buangan. Jadi ada tindakan-tindakan kita yang tidak percuma ya, tidak bermanfaat tetapi bermanfaat pada kondisi tertentu ya. Seperti ini ya, saya akan sampaikan. Ini ada tanaman sawo. Ini tanaman sawo yang ada di samping kandang ini. Nih. Kemudian ini sirsak. Coba kita lihat pohonnya subur. Nah, ini pohon sirsak. Dan ya, sepanjang pantai memandang ini tanaman-tanaman kebun yang saya buat, pupuknya pupuk kandang ya, pupuk kandang hasil kotoran ayam itu, dan airnya air limbah dari sisa minuman ya, minuman ternak. Nah, ini kawan-kawan ya yang setia di channel @junaidy3953 ya. Hari ini agak cerah ya, tadi malam hujan. Nah, ini juga tanaman di samping kolam ini ada kangkung, ada kacang panjang. Sejauh pada memandang, inilah area pertanian terpadu saya yang saya kelola, perikanan, perkebunan, peternakan. Nah, kebunnya ini insya Allah ini terus dikembangkan ya, dengan memanfaatkan dari usaha ya, dari sistem yang saling ketergantungan tadi, perikanan, perkebunan, peternakan. Hasil dari ternak ya, nah, hasil dari ternak ya yang bisa kita jadikan pemanfaatannya ya, artinya kotoran ayam yang sekian bulan ya, mungkin sampai 6 bulan itu baru kita bersihkan
lalu kita ambil dan kita manfaatkan sebagai pupuk untuk tanaman yang ada di sekitar ini. Itu. Yang kedua, tadi saya sampaikan bahwa limbah dari air minum ayam petelur tadi tidak dibuang, dikumpulkan pada satu tempat seperti yang saya sampaikan tadi. Lalu air itu dikelola dengan memberikan M4 khusus untuk pertanian, ya, khusus pertanian diberikan. Jadi diberikan situ, terus di setiap hari sisa-sisa dari air yang tidak terpakai sore hari itu dibuang ke sana. Nah, kita sampai penuh. Nanti kalau sudah penuh, mungkin sudah 1 minggu sudah penuh, itu airnya kita siramkan ke tanaman ini, tanaman yang ada di sekitar saya ini kan. Nah, oke, barangkali ini saja informasi hari ini. Fokusnya adalah pemanfaatan dari daun sereh untuk digunakan sebagai suplemen vitamin terhadap ayam petelur saya. Itu satu yang sudah kita perlihatkan di awal tadi. Yang kedua, pemanfaatan limbah dari sisa minuman yang mengandung vitamin untuk ayam petelur. Setelah kita buang, kita ambil, kita kondisikan di tempat tertentu, jadikanlah sebagai air yang mengandung vitamin dan digunakan untuk menyiram kebun kita, ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Semoga saya terus bisa mengupdate perkembangan pertanian terpadu saya yang selalu saya kelola dengan efektif, ya. Kita memadukan perikanan, perkebunan, dan peternakan sebagai upaya saling ketergantungan sehingga kemanfaatannya itu bisa tidak sia-sialah. Jangan lupa dukung terus channel saya @junaidi3953. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian informasi ini. Semoga kita selalu sehat, selalu bersyukur atas nikmat Tuhan yang begitu luas, begitu besar yang diberikan kepada kita, ya. Jangan lupa sekali lagi dukung channel saya @junaidi3953, subscribe, berikan kepada kawan-kawan yang membutuhkannya. Allah, pemanfaatan ini akan menjadi ladang amal, ya, bagi kita. Dan saya juga sering belajar dengan kawan-kawan yang ada di YouTube dengan informasi di literasi, ya, selalu saya manfaatkan karena ilmu itu semakin kita berikan kepada orang lain maka semakin bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.